Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid Rehan dengan NIM 22030200096. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas UTS sekaligus tugas UAS, itu Hukum Sistem Politik Indonesia dan Perpol. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, pertanyaan nomor 1 yaitu konsep sistem politiknya. Pengertian sistem politik, di mana sistem politik adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen politik seperti lembaga-lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan mekanisme-mekanisme interaksi politik yang saling berhubungan dalam suatu negara. Konsep ini diperkenalkan oleh David Einstein yang mendefinisikan sebagai sistem politik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakatnya. Adapun ciri-ciri umum sistem politik, yang pertama, adanya struktur dan fungsi lembaga politik. Yang kedua, terjadinya proses input dan output politik, tuntutan dan keputusan. Yang ketiga, adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Yang keempat, mempunyai aturan dan norma yang ditaati. Dan terakhir, bersifat dinamis, terbuka terhadap perubahan. Adapun macam-macam dari sistem politik, yang pertama, otoriter. Kekuasaan terpusat pada suatu orang atau kelompok, misalnya diktator. Yang kedua, ada totaliter, yaitu negara yang mengontrol seluruh aspek keseluruhan kehidupan warganya. Yang ketiga, demokratis, yang mana kekuasaan berasal dari rakyat melalui proses pemilu. Yang keempat, adanya monarki, yang dimana kekuasaan dipegang oleh raja, keluarga kerajaan yang bisa disebut absolut atau konstitusional. Dan yang terakhir, adanya militer, yang dimana pemerintahan dikendalikan oleh kekuatan militer. Adapun pertanyaan nomor 2 yaitu demokrasi sebagai sistem politik, yang mana pengertian politik sendiri yaitu adalah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keteraturan dalam masyarakatnya. Demokrasi sebagai sistem politik, di mana demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilannya, melalui penekanan pada pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukumnya. Demokrasi sebagai sistem publik yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah, pemungutan suara, dan akuntabilitas publiknya. Di nomor 3 terdapat pertanyaan fungsi politik dalam kehidupan bernegara. Di dalam fungsi politik, adanya sosialisasi politiknya, di mana proses di mana individu mengenal nilai norma dan sistem politiknya suatu negara. Misalnya, melalui pendidikan, media massa, atau organisasinya. Di dalam rekrutmen politik juga melalui proses seleksi dan pengangkatan individu untuk menduduki jabatan publik atau politik, misalnya melalui pemilu atau pengangkatannya. Di dalam komunikasi politik juga terdapat interaksi antar pemerintah dan rakyatnya melalui media, pidato, kampanye, dan lain-lainnya untuk menyampaikan dan menerima informasi politiknya. Selanjutnya ada fungsi politik, di mana di dalam fungsi politik menyusun kebijakan publik yang menjaga ketertiban dan keamanan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan terakhir menyediakan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam pertanyaan nomor 4 adanya partisipasi politiknya, di mana di dalam pengertian partisipasi politik adanya keterlibatan warga negara di dalam proses politiknya, baik secara langsung maupun tidak langsungnya, untuk mempengaruhi kebijakan atau pemimpin politiknya. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik, yang pertama pemungutan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, yang ketiga demonstrasi dan protes, yang keempat menulis opini media, dan yang kelima diskusi politik di forum publiknya. Di dalam pentingnya partisipasi politik juga terdapat menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan ketiga menumbuhkan kesadaran politik, dan terakhir mendorong akuntabilitas pemimpinnya. Terdapat faktor-faktor juga pendukung dan penghambat mendukungnya: pendidikan, media massa, kesejahteraan ekonomi, dan kebebasan berpendapatnya.
Di dalam penghambatnya terdapat referensi politik, ketidaknyamanan terhadap sistem, rendahnya pendidikan politik, dan yang terakhir kemiskinan dan kesenjangan sosialnya. Di pertanyaan nomor 5, yaitu partai politik sebagai mesin politik. Oke. Di dalam pengertian partai politik, organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum guna memperoleh kekuasaannya. Di dalam pengertian mesin politik sendiri, yaitu alat atau instrumen dalam sistem politik yang bertugas untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, merekrutmen pemimpin, dan menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan. Di dalam partai politik merupakan salah satu mesin politik utama dalam sistem demokrasi itu sendiri. Oke, selanjut di pertanyaan nomor 6, yaitu adanya lembaga-lembaga politik, di mana pengertian lembaga politik, institusi yang mengatur kehidupan politik dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sendiri. Di dalam fungsi lembaga politik terdapat 4. Yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan, menyelesaikan konflik, menjamin keadilan, dan menjaga kedaulatannya itu sendiri. Selanjutnya, proses pembentukan lembaga politik di dalam melalui proses konstitusional, hukum, dan kebutuhan sosial politik seperti pembentukan DPR yang itu melalui pemilunya. Ciri-ciri lembaga politik. Yang pertama itu memiliki kewenangan formal, baik berfungsi dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga berlandaskan konstitusi. Yang terakhir mewakili rakyat atau pemerintah. Di dalam pengertian kekuasaan, otoritas dan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Otoritas adalah kekuasaan yang diakui secara sah oleh masyarakatnya. Di pertanyaan nomor 7 tentang struktur politiknya. Di dalam pengertian struktur politik, kerangka kelembagaan yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dan wewenang terdistribusi dalam sistem politik suatu negara. Adapun pengertian infra dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik adanya itu elemen non pemerintah seperti partai politik, LSM, media, dan ormas. Sedangkan suprastruktur politik adanya elemen resmi pemerintahan seperti Presiden, DPR, dan MA, Mahkamah Agung. Di dalam sistem pembagian kekuasaan Indonesia, yaitu adanya legislatif, DPR, DPRD yang membuat undang-undang, eksekutif, Presiden, Gubernur, Bupati yang melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir yudikatif, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang menegakkan hukum dan keadilannya. Selanjutnya di nomor 8 adanya pertanyaan demokrasi yang dimana pengertian demokrasi sendiri sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Seperti demokrasi mengedepankan partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan keadilannya. Unsur penegakan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi, undang-undang 1945, yang kedua pemilu yang bebas dan adil, yang ketiga partai politik, yang keempat lembaga peradilan independen, yang kelima media massa dan massa bebas, yang keenam sipil society yang aktif. Prinsip dan parameter demokrasi. Terdapat 5 juga, yaitu kedaulatan rakyat, pemilu berkala, kebebasan pers dan supremasi hukum, dan akuntabilitas dan transparansi. Sejarah perkembangan demokrasi, masa Orde Lama yaitu demokrasi parlementer, Orde Barunya itu demokrasi Pancasila otoriter, dan reformasinya itu demokrasi multipartai pemilu langsung. Adapun pertanyaan di nomor 9 yaitu birokrasi. Pengertian birokrasi itu sendiri yaitu struktur organisasi pemerintah yang bekerja berdasarkan aturan dan hierarki untuk menjalankan tugas negara secara efisien. Di dalam reformasi birokrasi yaitu upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan transparansi dan akuntabilitas birokrasinya. Tahap-tahap reformasi birokrasi idealnya, yang dimana yang pertama itu penataan organisasi, yang kedua perbaikan manajemen SDM, yang ketiga reformasi dalam pengawasan, yang keempat pelayanan publik yang efektif, yang kelima peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Di mana strategi reformasi birokrasinya itu terdapat 4. Yang pertama, e-forgenement. Yang kedua, pelayanan satu pintu. Yang ketiga, penerapan merit system. Yang keempat, penguatan pengawasan internal. Di dalam reformasi birokrasi di Indonesia, dilakukannya sejak era reformasi, termasuk pembentukan Kemenpan RB, zona integritas dan reformasi pelayanan publiknya. Pertanyaan nomor 10 yaitu budaya politik. Pengertian budaya politik yaitu pola perilaku, sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahnya. Komponen-komponen budaya politik seperti kognitif, pengetahuan masyarakat tentang politik, yang kedua afektif tentang perasaan dan sikap terhadap sistem politik, yang ketiga evakuatif penilaian terhadap kebijakan dan pemimpinnya. Budaya politik yang berkembang di Indonesianya. Parokial, apa sih ini maksud dengan parokial? Parokial yaitu minim pengetahuan politik di daerah terpencil, seperti subjek dan partisipasinya. Yang ke-11 selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang komunikasi politiknya. Pengertian komunikasi politik itu sendiri yaitu proses penyampaian informasi, ide, dan opini antara pelaku politik dengan masyarakat untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan politik. Adapun fungsi komunikasi politik, yang pertama menyampaikan informasi kebijakan, membangun opini publik, yang ketiga menyerap aspirasi rakyat, dan keempat meningkatkan partisipasi politiknya. Di dalam distorsi dalam komunikasi publik yaitu terdapat 4 juga, manipulasi informasi, yang kedua hoax dan disinformasi, yang ketiga citra palsu, politik pencitraan, yang keempat polarisasi sosial akibat propaganda. Dan yang terakhir nomor 12 yaitu sistem pemilihan umum di Indonesia. Pengertian pemilihan umum, proses demokratis untuk memilih wakil rakyat dan memimpin negara secara langsung oleh rakyat yang berdasarkan asas luber dan jurdil. Di mana sistem pemilihan umum di Indonesia seperti legislatif, yaitu sistem proporsional terbuka, yang kedua presiden dan kepala daerah, sistem mayoritas absolut 2 putaran jika diperlukan, yang ketiga pemilu dilaksanakan oleh KPU Komisi Pemilihan Umum, dan yang terakhir asas pemilu yang mana langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, jurdil. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya izin tutup dengan mengucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.